Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mizan dengan NPM 202043500683. Program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan program tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Baru di Kopi Shop Bicarjaya Kopi dengan metode SAW. Selanjutnya kita menuju ke halaman login. Kita akan login sebagai admin. Setelah login berhasil, kita akan menuju ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat data kriteria, data subkriteria, data alternatif, data penilaian, data perhitungan, dan data hasil akhir. Selanjutnya kita ke data kriteria. Di data kriteria ini, di mana yang sudah ditentukan oleh owner seperti C1 ada usia, C2 ada pendidikan, C3 ada pengalaman, dan C4 ada tes. Dan tipenya semuanya benefit dan bobotnya semuanya 1. Dan di sini kita juga bisa menambahkan data kriteria yang diinginkan oleh owner. Di data penambahan data kriteria ini ada kode kriteria, nama kriteria, tipe kriterianya ada benefit dan cost, dan ada bobot kriteria, dan cara penilaiannya ada input langsung dan pilihan sub kriteria. Dan di sini juga ada cetak data kriteria, dan ini laporan dari data kriteria. Dan selanjutnya kita ke data subkriteria, di mana data subkriteria ini udah ditentukan oleh owner nilainya. Contohnya kayak usia 25 tahun sampai 30 mendapatkan nilai 1, dan nilai 20 sampai 25 tahun mendapatkan 0,75, usia 30 tahun ke atas mendapatkan 0,5. Dan pendidikan S1 mendapatkan nilai 1, D3 mendapatkan 0,75, SMA atau SMK mendapatkan 0,5. Dan pengalaman lebih dari 1 mendapatkan nilai 1. Pengalaman kurang dari 1 tahun mendapatkan 0,75, belum ada pengalaman mendapatkan 0,5. Dan di sini tesnya dari 75 sampai 100 mendapatkan 1, 50 sampai 75 mendapatkan 0,75, 25 sampai 50 mendapatkan 0,5. Di sini kita bisa menambahkan juga data subkriteria. Misalnya kayak menambahkan data subkriteria usia. Di sini bisa menambahkan nama subkriterianya dan nilainya. Dan di sini kita juga bisa cetak data subkriteria. Dan di sini laporan data subkriteria. Dan selanjutnya kita ke data alternatif, di mana data alternatif ini terdiri para calon karyawan. Dan di sini kita juga bisa menambahkan data alternatif, misalnya halo simpan, dan dia akan muncul di sini. Dan kita juga bisa mencetak data alternatif, dan ini hasil laporan data alternatif. Dan selanjutnya data penilaian. Di sini ada data penilaian ini yang calon karyawan yang sudah diseleksi oleh owner, dan admin memasukkan penilaian yang telah diberikan oleh owner. Misalnya kayak input usianya 20 sampai 25, pendidikannya SMA atau SMK, pengalamannya kurang dari 1 tahun, ininya 25 sampai 50. Kita simpan. Data berhasil disimpan, dan kita bisa mencetak juga data penilaian. Dan ini data penilaiannya.
Dan ini laporan data penilaian. Dan selanjutnya data perhitungan, di mana data perhitungan ini menggunakan metode SHW, terdiri dari matriks keputusan, matriks ternormalisasi, bobot referensi, dan perhitungan. Matriks keputusan itu didapat dari data penilaian, dan matriks ternormalisasi ini didapatkan dari misalnya C1 0,5 dibagi nilai tertinggi di dalam nilai tertinggi di C1, 0,5 dibagi 0,775, 0,75 dibagi 0,75, 0,5 dibagi 0,75, 0,75 dibagi 0,75, hasilnya akan didapatkan di matriks ternormalisasi seperti di gambar ini. Dan nilai bobot itu udah ditetapkan di data kriteria. Dan perhitungan ini bobot dikali sama ternormalisasi, dan hasilnya akan menjadi nilai para calon karyawan. Dan di sini kita juga bisa mencetak data perhitungan. Dan ini laporan dari data perhitungan. Dan selanjutnya kita ke data hasil akhir. Dan di data hasil akhir ini adalah data rankingan para calon karyawan, di mana di sini dinyatakan diterima atau tidak diterimanya calon karyawan. Yang tertinggi ada Linda dengan nilai 3,75 ranking 1, Wali 3,33 ranking 2, Aji dengan nilai 3,333 dengan ranking 3, Mizan dengan nilai 3,0833 ranking 4. Dan data hasil akhir ini bisa di print juga atau dicetak. Ini laporan hasil akhirnya. Dan selanjutnya ke data user. Di data user ini admin bisa mengelola akun para calon karyawan. Nah, di sini juga bisa menambahkan data user, bisa nama user, password, nama, email, dan levelnya ada admin atau user. Di data profil ini bisa mengganti password, nama, dan email saja. Selanjutnya kita masuk sebagai user. Jika kita berhasil masuk ke halaman dashboard, di halaman user ini cuma ada data hasil akhir dan data profil. Di data hasil akhir ini para user bisa melihat dia diterima atau tidak diterima di tempat kopi shop Pijar Jaya Kopi. Dan para user juga bisa mencetak hasil akhirnya. Dan ini laporan hasil akhir nilainya. Dan user juga bisa ke data profil. Di data profil ini bisa mengedit paspor, nama, dan email. Dan sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.